Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Aksanti dengan NIM 2030109024 membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Di sini saya akan membacakan materi tentang manusia alam Minangkabau. Sejarah Minangkabau. Berbicara tentang Minangkabau, maka kita akan dihadapkan kepada sejarah yang begitu kompleks. Ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minang zaman dahulu tidak memiliki budaya tulis-menulis, sehingga kisah tentang Minangkabau selalu diturunkan melalui faktor. Upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk tambo, hikayat atau babat baru dimulai setelah Islam masuk dalam kawasan tersebut. Berbagai tambo tentang sejarah Minangkabau ditulis menggunakan abjad Arab sebagai besar masih tercampur dengan mitos, sehingga kebenarannya masih dipertanyakan para ahli. Asal-usul penanaman. Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya menuju pada nama desa yang terletak di Kecamatan Songkayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tapi juga merujuk kepada identitas suatu suku, bahasa, dan budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Barat, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Nama Minangkabau sendiri berasal dari Manang yang berarti menang dan Kerbau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis dalam tambo. Kisah berawal dari kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman dan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau. Kata yang berasal dari ujaran Minangkabau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangkaian rumah gadang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Nenek moyang. Tidak hanya asal-usul nama Minangkabau. Sejarah yang menyoal tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau juga memiliki beragam versi. Di antaranya ialah menurut tambo, jika merujuk pada tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam tambo ini juga terdapat dalam hikayat Salalatus Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya, kalaupun benar Sang Sapurba datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Keterangan beberapa ahli. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari Austronesia yang dulunya berkemukiman di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini ada dua gelombang. Satu, gelombang pertama datang pada zaman Mesolitikum, zaman Batu Baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli tersebut bangsa Proto-Melayu, Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini dikembangkan menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lain-lain. Gelombang kedua datangnya pada tahun 500 sampai 100 Masehi. Sebelum Masehi.
Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu, Melayu Muda. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang jadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. 3. Agama. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu mereka diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur bergerak dari daerah Indragiri, Arcut, Aru, dan Rokan. Saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Dalam sejarahnya, masyarakat Minangkabau pernah mengalami peperangan saudara. Hal ini dipicu oleh konflik ulama yang mengikuti dan bersikeras menetapkan hukum Islam dengan para kaum adat. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang persaudara pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama. 4. Bahasa. Menurut sejarah yang satu, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri. Bahkan bahasanya disebut ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebutkan bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu karena banyaknya kesamaan bentuk ujaran atau kosakata di dalamnya. Namun yang perlu diketahui, masyarakat bertutur bahasa Minang itu sendiri telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini tergantung kepada daerah masing-masing. Selain itu, bahasa lain tersebut Sanskerta, Tamil, Arab, dan Persia juga berserap ke dalam bahasa Minang. Ini bisa dilihat dari beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis menggunakan kosakata Sanskerta dan Tamil. Kemudian aksara Arab yang dahulunya sering digunakan masyarakat Minangkabau sebelum digantinya menjadi alfabet atau Latin. 5. Budaya matrilineal. Budaya matrilineal adalah identitas dari masyarakat Minangkabau. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik dari keturunan atau nasab dari pihak ibu, bukan bapak. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga dijuluki dengan Bundo Kandong. Di sana, perempuan memainkan peranan penting dalam bentuk keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisinya sebagai mama, paman atau saudara dari pihak ibu atau penghulu, kepala suku. Keistimewaan dan pengaruh yang besar tersebut yang membuat perempuan Minangkabau disimbolkan sebagai lempapeh nan gadang, pilar utama rumah. Selain matrilineal, budaya lain yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau adalah kesenian dari tari pesambahan, tari piring, silek Minangkabau, rumah gadang, dan makanan khas yang paling dikenal dengan masakan rendang dan masakan Padang. Hingga saat ini, makanan khas Minangkabau yang diyakini masih berdominasi kuliner Nusantara. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.